Bayangkan sebuah perjalanan, bukan melintasi samudra air, tapi melintasi pasir waktu itu sendiri. Kita adalah pengelana yang menuju ke timur, ke arah dunia yang bersinar dengan cahaya dan pengetahuan. Tahunnya bukan 2025, tapi 1000 tahun sebelumnya. Udara dipenuhi aroma rempah-rempah, perkamen, angin membisikkan kisah-kisah penemuan. Kita sedang melakukan perjalanan ke jantung zaman keemasan Islam. Ini bukan hanya kota-kota, ini adalah ekosistem pemikiran yang hidup. Ini adalah tempat di mana pikiran-pikiran paling cemerlang di dunia berkumpul, ditarik oleh dahaga yang sama akan pemahaman. Mereka adalah pusat peradaban yang sibuk memetakan bintang-bintang, menyembuhkan orang sakit, menciptakan seni yang akan bergema selama berabad-abad. Ini adalah dunia yang bergerak, dunia ide. Perjalanan epik ini membawa kita ke kota-kota yang namanya saja terdengar seperti puisi. Mind take the experience back to diary dan menyaksikan Fajar Pengring Poldapim. Perhentian pertama kita adalah Baghdad. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mansur, kota ini dirancang untuk menjadi pusat dunia. Itu adalah mahakarya perencanaan kota, kota yang berbentuk lingkaran sempurna. Baghdad menjadi pusat global untuk penerjemahan dan pembelajaran, tempat di mana kebijaksanaan dari peradaban kuno dikumpulkan, dilestarikan dan dikembangkan. Disinilah filosofi Yunani bertemu matematika India, menciptakan sintesis pengetahuan baru yang kuat. Lebih jauh ke barat, di seberang Mediterania, terbentang mercusuar lain, Cordoba. Pada abad ke-10, ketika sebagian besar Eropa terperosok dalam apa yang disebut zaman kegelapan, Cordoba adalah kota paling megah di benua itu. Itu adalah metropolis berpenduduk 500 juta orang, dengan jalan-jalan beraspal, diterangi oleh lampu jalan di malam hari. Keajaiban yang tidak pernah terdengar di tempat lain. Masjid Agungnya, dengan hutan lengkungan bergaris permen, adalah keajaiban arsitektur yang menarik pengunjung dari jauh dan luas. Itu adalah kota di mana Muslim, Yahudi dan Kristen hidup dan bekerja berdampingan, berkontribusi pada budaya bersama yang berkembang pesat dengan kekayaan dan kompleksitas yang luar biasa. Apa yang membuat kota-kota ini begitu istimewa? Itu adalah dukungan yang disengaja dan berkelanjutan dari para penguasanya. Mereka mendirikan Baitul Hikmah yang legendaris, sebuah perpustakaan dan akademi besar yang menjadi pusat intelektual terkemuka di dunia. Mereka membangun perpustakaan yang menyimpan ratusan ribu jilid, mengerdilkan koleksi yang ditemukan di tempat lain di Eropa pada saat itu. Hasilnya adalah ledakan budaya dan ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita melakukan perjalanan ke timur di sepanjang jalur sutra ke kota Samarkand yang terkenal. Dengan masjid dan madrasah berkubah biru kehijauan yang menakjubkan, Samarkand adalah persimpangan penting perdagangan dan budaya. Di bawah pemerintahan dinasti Timurid, terutama Raja Astronom Ulugh Beg, kota ini menjadi pusat astronomi yang terkenal di dunia. Ulugh Beg bukan hanya seorang pelindung, dia adalah seorang ilmuwan brilian dengan haknya sendiri. Dia membangun observatorium monumental, sebuah keajaiban 3 lantai yang dilengkapi dengan sextan raksasa, sebagian tertanam di bumi. Ini bukan hanya proyek kesombongan kerajaan, itu adalah institusi ilmiah canggih yang didedikasikan untuk memetakan langit dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dengan cermat mengamati bintang dan planet, menyusun katalog bintang Zij-i Sultani. Karya ini mendokumentasikan posisi hampir 1000 bintang dengan tingkat presisi yang tidak terlampaui di dunia barat selama 200 tahun berikutnya. Kembali di Baghdad, Baitul Hikmah atau Bait al-Hikmah adalah jantung revolusi ilmiah. Itu jauh lebih dari sekadar perpustakaan. Para sarjana bekerja tanpa lelah untuk menerjemahkan karya-karya besar pemikir Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Pertimbangkan Al-Khawarizmi, seorang matematikawan Persia di Baitul Hikmah. Lebih mendalam lagi, dia mengembangkan cara sistematis untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat. Sebuah disiplin yang dia sebut Al-Jabr, dari mana kita mendapatkan kata Al-Jabr. Dalam kedokteran, tokoh-tokoh seperti Al-Razi menulis ensiklopedia medis komprehensif. Perhitungan mereka tentang panjang tahun sideris sangat akurat, selisihnya kurang dari 1 menit dari nilai modern. Penemuan yang dibuat di Baghdad, Cordoba, dan Samarkand tidak terbatas di dalam tembok kota mereka. Mereka menyebar. Karya-karya diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin menjadi teks penting di universitas-universitas Eropa. Angka Arab dengan konsep nolnya yang revolusioner memungkinkan perhitungan kompleks membuka jalan bagi revolusi ilmiah dan renaissance. Barat tidak bangkit dari zaman kegelapan sendirian.
Ia dibangunkan oleh cahaya dari timur. Era ini contoh kolaborasi multikultural. Baitul Hikmah adalah wadah pemikiran. Warisan ini ada di sekitar kita, sering tersembunyi di depan mata. Aljabar algoritma alkimia zaman keemasan Islam adalah jembatan menghubungkan dunia kuno dan modern. Saat kita mengakhiri perjalanan kita, kisah kota-kota besar ini lebih dari sejarah. Ini adalah inspirasi. Ini mengingatkan kita pada ketinggian yang dapat dicapai ketika manusia merangkul rasa ingin tahu, mendorong kolaborasi percaya pada kekuatan ide untuk menerangi dunia. Gema zaman keemasan masih bergema, mendesak kita membangun mercusuar pengetahuan kita sendiri untuk masa depan.